Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Arfiansa, NIM A710170094. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen komputer dan bagaimana cara merakitnya untuk memenuhi tugas mata kuliah, UAS, perakitan komputer dan praktek. Ya, langsung saja ke komponen yang pertama. Ya, kita masuk ke komponen yang pertama. Di sini ada motherboard, yaitu sebuah printed circuit board atau PCB yang berfungsi untuk menghubungkan semua komponen yang digunakan dalam suatu komputer desktop. Banyak faktor yang harus ditentukan dalam memilih motherboard. Selain soket yang kita perlukan, tergantung prosesor yang kita miliki. Contohnya adalah beberapa port USB yang dipunyai oleh sebuah motherboard. Chipset ini erat hubungannya dengan prosesor. Jadi secara untuk satu soket prosesor yang sama, sebuah pabrikan prosesor mengeluarkan beberapa chipset berbeda yang kompatibel dengan prosesor tersebut. Pada saat Intel mengeluarkan prosesor Core i7 seri 3 dengan soket Elga A155 di tahun 2012, Intel juga meluncurkan beberapa chipset terbaru mereka yang cocok untuk prosesor tersebut, yaitu Intel Z75, H77, dan Z77. RAM atau biasa disingkat Random Access Memory adalah salah satu memori utama pada perangkat komputer desktop. RAM disebut memori karena jika tidak ada RAM, maka kita tidak bisa menyimpan sebuah data atau tidak bisa mengeksekusi instruksi yang diberikan melalui aplikasi yang dijalankan. Dari eksekusi instruksi, RAM juga dapat mengeksekusi dan berinteraksi dengan prosesor tanpa perlu perantara. Jika dibandingkan dengan penyimpanan sekunder seperti hard disk, flash disk yang perlu perantara berupa chipset yang ada pada motherboard berinteraksi dengan prosesor. Dalam merakit komputer desktop, tentunya kita harus memilih RAM yang sesuai dengan prosesor yang ada pada motherboard kita. Prosesor yang hubungannya erat dengan RAM biasanya membutuhkan spesifikasi RAM tertentu, misalnya Intel Core i7 5 generasi yang ketiga hanya disandingkan dengan RAM DDR3 atau prosesor AMD terbaru seri Threadripper yang hanya bisa dibandingkan dengan RAM DDR4. RAM terdapat beberapa jenis seperti DDR, DDR2, DDR3, dan DDR4. Di sini kita memakai RAM yang berjenis DDR yang mempunyai kapasitas 512 MB. Untuk memasang RAM, motherboard telah menyediakan soket agar RAM bisa berjalan dengan semestinya. Kita langsung masuknya saja. Jika sudah masuk, dikunci agar RAM dapat menyimpan dan menjalankan instruksi. Di sini ada storage. Storage atau media penyimpanan adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi yang ada pada komputer desktop. Seperti yang kita kenal, media penyimpanan ada beragam macam, mulai dari hard disk, flash disk, SSD, SD card, solid atau disk, dan lain-lain. Banyak penyimpanan yang bisa kita dapat di toko-toko. Secara umum yang paling sering digunakan sebagai media penyimpanan data pada komputer yaitu hard disk dan SSD karena kapasitasnya besar dan kecepatan pada hard disk ini tinggi dan membuat pengguna tidak kewalahan dan tidak merasa emosi jika memakai media hard disk dan SSD. Hard disk ada beberapa macam tipenya. Selain dari kapasitas penyimpanannya, dapat dibedakan pada form factor atau ukurannya. Juga soket yang digunakan dari sisi ukuran hard disk modern dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 2,5 inch kecil dan 3,5 inch besar. Secara umum, komputer desktop rata-rata itu memakai ukuran 3,5, sedangkan hard disk lebih sering digunakan untuk laptop karena media penyimpanan yang besar. Untuk memasang hard disk pada komputer desktop, ya kita langsung ini aja, masukkan ke soket yang sudah disediakan. Ya, seperti itu aja. Ya, untuk jenis selanjutnya yaitu prosesor. Apa sih itu prosesor? Ada yang tahu nggak? Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer
yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Jika tidak ada prosesor, mungkin komputer tidak akan bisa atau tidak dapat bekerja dengan maksimal. Dia harus membutuhkan prosesor. Secara singkat, prosesor itu kerja untuk menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna komputer itu sendiri. Dalam sebuah komputer, prosesor layaknya mesin karena kinerjanya harus dibantu oleh komponen-komponen lain seperti mainboard, memori, dan banyak lagi hal. Prosesor biasanya terletak di motherboard dan diletakkan pada soket yang telah disediakan. Uniknya, prosesor sebuah komputer ternyata bisa diganti dengan jenis lainnya, namun prosesor penggantinya harus sesuai dengan soket yang ada di dalam motherboard. Jika tidak sesuai, prosesor tidak akan bekerja secara sempurna dan tidak dapat terhubung dengan komputer, bahkan tidak bisa terpasang di soket yang telah disediakan motherboard. Sini. Untuk pemasangannya, di sini adalah chipset yang telah disediakan oleh motherboard. Kita langsung saja pasang prosesornya. Nah, pemasangannya jangan sampai terbalik. Jika terbalik, dia tidak akan bisa bekerja seperti baik. Ya, di sini kita buka dulu ininya, kita tutup. Nah, di sini prosesor sudah terpasang dengan rapi dan insya Allah. Yuk. Prosesor itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama, prosesor Intel. Prosesor Intel tentu tidak asing lagi bagi kita. Mungkin bukan hanya komputer saja yang memakai prosesor Intel. Laptop menggunakan prosesor berbasis Intel, dan Intel tentu saja memang salah satu perusahaan yang berhasil menjadi prosesor yang menguasai dunia. Mengingat begitu, banyak komputer laptop memakai prosesor ini, perusahaan akan semakin canggih. Yang kedua, ada prosesor AMD. AMD tersebut merupakan salah satu kompetitor Intel yang nyata, terlebih untuk urusan berkaitan dengan prosesor. Selain itu, AMD merupakan perusahaan semikonduktor multinasional yang bertempat di Amerika, sama seperti prosesor juga bertempat di Amerika. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan terbesar di dunia setelah Intel Corporation untuk urusan pemasok mikroprosesor dalam ranah. Yang ketiga itu ada Apple. Di sini brand asing juga, bergerak di bidang teknologi sama seperti AMD dan Intel. Ya, perangkat selanjutnya adalah kipas atau heatsink fan. Di sini heatsink fan adalah perpaduan antara dua perangkat keras komputer yang bernama heatsink dan fan, di mana heatsink adalah logam. Ini logam. Ini logam dengan desain yang terbuat dari aluminium serta tembaga yang berfungsi untuk memperluas proses pemindahan suhu panas dari sebuah prosesor. Sedangkan fan adalah sebuah kipas kecil nih, atau kipas pendingin yang mengantarkan suhu dingin dan membuang suhu panas yang terdapat pada prosesor. Isi dari benda ini yaitu untuk membantu proses pendinginan sebuah prosesor yang semakin luas ke permukaan prosesor dan memindahkan semua suhu panas menjadi suhu dingin agar prosesor kembali berjalan normal. Oleh karena itu, heatsink fan atau kipas sangatlah berguna untuk mempercepat sebuah kinerja dari prosesor atau komputer. Untuk memasangnya dan mengetahui cara kerja dari heatsink fan atau kipas, kita dapat meletaknya di atas prosesor. Jika terbalik seperti ini, mungkin terbalik, kita harus memasangnya dengan tepat. Ini sudah kita tutupan ini agar tidak lepas, dan memasang kabelnya ini ke soket yang telah disediakan, yang biasa disebut di sini ada tulisannya kecil ini, sampai dia kuat dan terpasang dengan rapi. Kita harus mengeceknya kembali. Ya, perangkat selanjutnya power supply. Power supply
adalah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer seperti di sini, yang berbentuk persegi. Sesuai dengan pengertiannya, power supply pada komputer, maka fungsi utamanya adalah mengubah arus AC menjadi arus DC, yang kemudian diubah menjadi suatu daya atau energi yang dibutuhkan oleh komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen-komponen yang berada di motherboard atau komponen lainnya. Si power supply adalah memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware yang terdapat di dalam casing komputer. Sumber energi yang berasal dari luar masih berbentuk AC. Ketika energi listrik masuk ke power supply, maka energinya akan berubah menjadi DC atau direct current. Daya DC inilah yang kemudian disalurkan ke semua komponen yang ada di motherboard. Ya, untuk itu terdapat beberapa jenis power supply dan fungsinya berbeda-beda. Yang pertama, ini kita memakai power supply jenis AT untuk komputer desktop kita. Kenapa kita memakai ini? Karena ini jenis komputer sudah sangat lama, atau komputer zaman dulu seperti pada Pentium 2 dan Pentium 3 seperti tahun 97, sehingga saat ini penggunaan power supply AT sudah tidak banyak ditemukan. Mungkin ini sudah termasuk legend ya, legend. Dan sekarang itu sudah banyak ditemukannya perangkat-perangkat baru. Sini adalah tombol atau colok media atau yang akan nanti dicolok yang merubah arus AC menjadi DC. Dan ini adalah tombol on, tombol off yang terdapat pada power supply. Pengguna menyalakan power pada komputer, maka power supply akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan menyalakan sistem yang ada pada komputer. Jika tes berjalan dengan baik, maka power supply akan mengirim sinyal power good ke mainboard sebagai pertanda sistem komputer siap untuk beroperasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan singkat mengenai sistem kerja komputer dan perangkat pada motherboard. Mungkin dari kata-kata penjelasan saya tadi masih terdapat salah-salah kata. Mungkin lebih itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.